Ada 5 manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia melalui program hilirisasi ini. Kawan muda, kita akan membahas soal hilirisasi lebih jauh dalam program Kata Minmot. Sebenarnya apa sih hilirisasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hilirisasi adalah penghiliran, yakni proses, cara, atau perbuatan menghilirkan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Singkatnya, hilirisasi adalah proses mengolah bahan baku menjadi barang siap pakai. Sedangkan dari sisi bisnis, hilirisasi adalah suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk atau komoditas dengan cara mengolahnya menjadi produk yang lebih sempurna sehingga memiliki nilai tambah atau harga jual yang lebih tinggi. Contohnya hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel adalah memproses bahan baku atau biji nikel menjadi barang jadi seperti stainless steel, besi baja, dan baterai. Semua proses ini dilakukan secara mandiri di dalam negeri. Jadi bila selama ini biji nikel hasil pertambangan di dalam negeri langsung diekspor ke luar negeri, dan kita baru bisa menikmati barang jadinya yang dibuat di negara asing dengan proses impor, maka dengan hilirisasi, kita tidak perlu mengimpor lagi barang-barang jadi tersebut. Karena semuanya sudah diolah di Indonesia. Itu sebabnya banyak negara, khususnya negara-negara Uni Eropa yang berang dengan kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan Presiden Jokowi sejak 2020. Karena sebelum itu mereka mendapat keuntungan besar dari biji nikel yang kita ekspor ke negara-negara tersebut. Di bidang pertambangan bukan hanya biji nikel yang dihilirisasi, tetapi juga bauksit, tembaga, dan batu bara. Sedangkan di bidang perkebunan, hilirisasi diberlakukan untuk biji kopi, kakao, minyak sawit, atau bahan baku coklat, dan juga rumput laut serta kelapa sawit sudah saya sebutkan tadi. Semua proses produksinya hingga menjadi barang jadi dilakukan di Indonesia. Dan ini akan semakin menghidupkan industri dalam negeri termasuk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ini berarti peluang lapangan kerja pun akan semakin terbuka. Paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, akan melanjutkan hilirisasi ini di semua bidang industri. Selain bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan, hilirisasi juga akan dilakukan di bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Dalam visi Indonesia Emas 2045, hilirisasi ini digandeng dengan industrialisasi, karena hilirisasi seiring sejalan dengan industrialisasi. Hilirisasi akan semakin menyemarakan industrialisasi di dalam negeri. Presiden Joko Widodo pernah mengemukakan bahwa menurut kajian Bappenas, hilirisasi industri diperkirakan akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia menjadi $10.900 Amerika pada tahun 2033 dan mencapai $25.000 Amerika per kapita penduduk pada tahun 2045. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang, GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia Emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta.
artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Enggak ada, jangan berharap itu. Tetapi semuanya tentunya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah-pemerintah yang akan datang. Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Insinyur Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategy Policy Institute atau PASPI, program hilirisasi atau downstreaming merupakan langkah yang sangat efektif untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai jual tinggi. Artikel ini dimuat di laman palmolina.asia. Menurut Tungkot Sipayung, hilirisasi adalah tahap pengolahan produk dari bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai tinggi dan siap dijual kepada konsumen akhir. Proses ini terjadi setelah tahap produksi di pabrik atau tempat pengolahan lainnya dengan melibatkan sejumlah tahapan seperti pemrosesan, pengemasan, distribusi, hingga penjualan produk. Dengan demikian, hilirisasi akan sangat menguntungkan dunia bisnis di dalam negeri. Bagi dunia bisnis, hilirisasi sangatlah penting karena dapat membuka peluang pasar yang lebih luas. Proses hilirisasi ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tempat hilirisasi itu dilakukan. Namun, pelaksanaan hilirisasi bukanlah tugas yang mudah, tulis Direktur PASPI dalam artikelnya tersebut. Dibutuhkan investasi besar dan riset yang mendalam agar produk dapat diolah dengan nilai tambah yang signifikan. Kebijakan pemerintah yang mendukung dan infrastruktur yang memadai menjadi faktor yang sangat penting dalam proses ini. Dengan kata lain, kebijakan hilirisasi yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi sepatutnya didukung dan dilanjutkan oleh seluruh elemen bangsa, bukan ditentang dan diserang habis-habisan. Karena hilirisasi dilakukan untuk kepentingan bangsa di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Namun hanya pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang bertekad akan melanjutkan program hilirisasi yang sudah dirintis Jokowi. Banyak negara risau, banyak negara tidak suka kalau kita hilirisasi. Mereka maunya ambil barang kita, ambil bahan kita murah. Kemudian bahan kita diolah di pabrik mereka, habis itu mereka jual produknya dengan puluhan kali nilainya kepada kita. Saudara-saudara, Pak Jokowi berani dan tegas mengatakan no. Mulai saat ini kita tidak mau lagi jual bahan-bahan kita murah kepada bangsa lain. Karena itu, ya, saya bersatu dengan Pak Jokowi tidak hanya karena hubungan baik. Karena pemikiran kita, strategi kita, pandangan kita untuk Indonesia maju sama. Ideologi kita sama. Ideologi kita sesungguhnya adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia, cita-cita Bung Karno dari sejak awal. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kembali pada manfaat hilirisasi bagi rakyat Indonesia. Setidaknya,
Ada 5 manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia melalui program hilirisasi ini. Pertama, memberikan nilai tambah pada produk-produk yang dihilirisasi. Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Keempat, menciptakan produk baru yang dapat dipasarkan di pasar internasional. Dan yang kelima, mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia. Dan mengenai sumber daya alam atau SDA, Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Sehingga negara-negara asing pun berusaha mencengkeramkan pengaruhnya di Indonesia untuk bisa menguasai sumber daya alam tersebut. Hal itu sudah terjadi sejak Indonesia dijajah ratusan tahun lalu, hingga Indonesia merdeka. Jadi kalau kita membiarkan atau mengizinkan pihak asing mengeruk sumber daya alam kita, berarti kita membiarkan negeri ini dijajah terus-menerus. Prabowo Gibran tidak menghendaki hal itu terjadi. Indonesia harus berdaulat dalam berbagai segi, termasuk segi ekonomi, sehingga tidak bisa didikte oleh pihak asing. Untuk sementara sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmon. Prabowo Gibran, Man of Our Time.